Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wadihil burhanu al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmillah adada kulli warrakin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar sadonya mulai sehat? Pikiran sehat? Hati sehat? Kantong mulai sehat? InsyaAllah sadonya sehat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tadi sholat subuh, kata Rasulullah SAW, man sholat subuh, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, itu secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebelum ibu bapak sholat subuh tadi, kita sholat sunat qobliyah. Maka sholat sunat qobliyah ini kata Rasulullah, raka'atul fajri khairun, 2 rakaat sholat subuh sebelum sholat subuh itu khairun, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi orang yang paling kaya subuh ini adalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena melaksanakan sholat qobliyah subuh. Jadi orang yang kaya itu bukan hanya dipandang dari materi, bukan dari kepemilikan harta benda, tapi yang kaya sesungguhnya itu adalah ketika kita kaya di dunia, kaya juga di akhirat. Nah, sholat qobliyah subuh ini kita bukan hanya kaya di dunia, tapi kita kaya di akhirat. Kita panen dengan pahala, rezeki kita dimurahkan Allah. Andaikan kita berdagang di pasar, maka dagangan kita itu dilariskan Allah, diberkahi Allah. Andaikan kita memanen sawit, memanen kelapa, lalu panen karet, maka karet kita itu diberkahi Allah. Karena berbeda dengan orang yang rajin beribadah, rezekinya dengan orang yang tak beribadah. Orang yang beribadah itu rezekinya diberkahi. Kalau orang yang rezekinya murah tapi dia tak sembahyang, itu namanya istidraj. Nah, itulah kenapa kita mesti dalam sekali seminggu itu dibuat pengajian, lalu nanti dibuat acara pengajian, maka dikumpulkan jemaah ini supaya kita semuanya dapat berkah. Itu kita dapat sholat subuh berjamaah, kita dapat qobliyah subuh. Nanti yang ketiga terakhir kita sholat sunat isyraq namanya. Man sholat wadah, kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia ini berzikir mengingat Allah. Habis sholat subuh baca Quran, habis sholat subuh berzikir, habis sholat subuh bersolawat. Lalu apakah boleh kami kerjakan Ustaz amalan-amalan lain selain baca Quran, selain berzikir, selain bersolawat? Ada namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi dia itu habis sholat subuh itu dibacanya lah Al-Fatihah sampai syuruh. Nah, itulah amalan dia. Ternyata imam besarnya orang-orang salafi pun dia punya wirid juga. Wiridnya apa? Al-Fatihah. Boleh kita baca, entah kita baca nanti surat Al-Waqiah
untuk memurahkan rezeki. Rezeki ini bu, saya katakan tadi bukan hanya materi. Badan ibu sehat, badan bapak sehat, itu rezeki. Lalu hati tenang, pikiran tenang, itu rezeki pak. Jadi rezeki itu tak hanya duit, tapi rezeki itu hati yang tenang, pikiran tenang, lalu badan sehat, itu rezeki bu pak. Banyak orang duitnya banyak, rumahnya mewah, mobilnya banyak, tapi hati tak tenang. Nah, tapi kita ingin subuh ini kita mengaji, kita sembahyang subuh berjamaah, kita mengharapkan hati yang tenang. Kita masuk kajian kita subuh ini, yaitu tentang fikih sholat berjamaah. Jadi fikih ini bu, sebenarnya harus ada papan tulis saya sebenarnya, supaya bisa dijelaskan, dituliskan. Jadi fikih ini itu artinya paham. Kita mesti bisa memahamkan diri kita tentang bagaimana cara kita melaksanakan ibadah. Jadi Islam ini isinya 3, 1, 2, 3. Pertama ada namanya ilmu akidah. Ilmu akidah ini pak, cara mengenal Allah. Kita selama ini menyembah Allah, Allahu Akbar. Kita sholat menyembah Allah, tapi tahu tak siapa kita sembah? Karena yang kita sembah itu Tuhan yang tak nampak. Betul pak kok? Kita menyembah Tuhan tapi tak nampak, tak pernah berjumpa. Sedangkan Tuhannya agama-agama lain itu nampak Tuhannya. Maka untuk mengenal Tuhan ini supaya kuat keyakinan kita itu i'tiqad namanya, maka kita mesti belajar ilmu akidah namanya. Disebut juga dengan ilmu tauhid. Kalau dalam bahasa Yunaninya teologi namanya. Nah, jadi ilmu teologi ini ilmu berpikir. Tuhan ini tak nampak, tapi kok bisalah kita mesti menyembahnya. Nah, ini ada bapak tulis Islam. Islam ini isinya berapa tadi pak? 3. Pertama namanya ilmu akidah. Ilmu akidah disebut juga dengan ilmu tauhid. Disebut juga dengan ilmu teologi. Jadi bu mengaji ini santai ya. Saya tak bisa bergagas ingin cepat siap. Saya tak bisa seperti itu. Jadi ilmu teologi berpikir. Kita kan disuruh memikirkan Tuhan pak. Karena selama ini kita tak pernah nampak Allah, kita sembah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita menyembah Allah sholat, tapi tak pernah kita tengok. Kenapa kita bisa yakin? Karena kita belajar ilmu akidah namanya. Ilmu dipikirkan Tuhan Tuhan. Jadi adalah orang bertanya dengan seorang kiai. Kata dia, bahwa tunjukkan aku Tuhan itu kalau memang betul ada. Nah, jadi pak, untuk kita bisa membantah orang-orang kafir, pemikiran-pemikiran orang kafir, dia mengancam kita, tunjukkan kepada Tuhan itu kalau memang betul ada, kata dia. Nah, gimana kita menjawabnya? Kita orang Islam, kita menyembah Allah, tapi kita tak bisa menjelaskannya. Maka cara menjelaskannya ada nanti. Itu pertanyaan pertama orang tadi. Ditanyanya dengan kiai-kiai, kata dia. Kalau memang Allah itu ada, Tuhan yang kiai sembah itu ada, tolong tunjukkan ke saya, kata dia. Oke. Yang kedua pertanyaannya, iblis itu kan diciptakan dari api. Iya betul. Lalu kenapa neraka diciptakan dari api juga? Otomatis api, iblis dari api, neraka dari api. Api dibakar dengan api tak terasa lah Pak Kiai, kata dia. Itu pertanyaan kedua. Lalu Pak, pertanyaan ketiganya, kalau takdir itu ada, tolong tunjukkan ke aku, kata dia. Nah itu pertanyaannya. Udah selesai pertanyaannya, kata beliau. Kata Kiai tadi, udah ditampar dengan Kiai tadi, kelepak, kata dia. Ditampar pipinya bopak. Setelah ditampar itu, kok Kiai tampar aku, kata dia. Itulah jawaban dari pertanyaan kau tadi. Tadi kamu bertanya, apa takdir itu Pak Kiai, kamu bilang. Itulah takdir kamu kena tampar sama aku, kata dia.
Jadi begitu cara menjawabnya. Ilmu teologi itu ilmu akidah, keyakinan itu untuk membantah orang tentang keyakinan terhadap Allah. Maka begitu cara menjawabnya. Dia bertanya tadi, Tuhan itu kan Pak Kiai sembah, namanya Allah. Tolong tunjukkan ke aku kalau Allah itu ada, kata dia. Lalu pas ditampar tadi, apa rasanya, kata dia? Sakit, sakit, kata dia. Tolong tunjukkan ke aku sakit itu kayak mana, kata dia. Tak bisa ditunjukkan dengan orang ibu Pak. Itulah Tuhan tuh, begitu Tuhan tuh. Dia terasa tapi tak bisa dijelaskan. Seperti rasa sakit yang saya tampar tadi, dia pas ditampar sakit rasanya. Tapi tolong tunjukkan rasa sakit itu, bisa tak ditunjukkan? Tak bisa. Itu ilmu teologi namanya, ilmu tauhid. Itu cara mengenal Allah pertama. Lalu yang kedua, ditanyalah dengan orang tadi itu, iblis kan diciptakan dari api, lalu neraka dari api, lalu api dengan api manalah terasa. Lalu pas aku tampar engkau tadi itu, tangan aku dari apa? Dari kulit. Lalu pipimu dari apa? Dari kulit. Kulit bertemu kulit, pas aku tampar tadi sakit tak? Sakit. Begitu juga dengan iblis. Iblis walaupun api dengan api, dia dibakar dengan api, lalu tubuhnya dari api, maka dia tetap terasa sakit. Itulah kuasa Allah. Maka untuk menumbuhkan keyakinan terhadap Allah itu ilmu akidah, cara mengenal Allah. Itu yang simpel-simpel saja dari kisah-kisah saya jelaskan. Itulah yang terakhir tadi, apa itu takdir Pak Kiai? Itulah takdirmu kena tampar sama aku tadi. Jadi kita mesti kalau bisa pengajian di sini, pengajian Fastabiqul Khairat ini dibuat nanti ada ustaz yang menyampaikan kajian akidah. Jadi kaji kita tuh nak kaji bola-bola aja, bola-bola kita nanti pulang tak ada yang kita bawa pulang. Lalu yang kedua, itulah dia yang disebut dengan ilmu fikih. Fikih atau ilmu syariah. Fikih ini banyak. Ada fikih solat, ada fikih apa lagi Bu? Fikih apa namanya? Fikih solat. Fikih menikah itu namanya munakah. Lalu fikih apa lagi namanya? Fikih apa Pak Imam? Fikih zakat itu nanti dia fikih zakat. Fikih zakat. Lalu apa? Fikih haji. Ada namanya fikih haji. Fikih apa lagi Pak? Muamalat. Muamalat. Banyak, ada fikih jinayat namanya, tentang hukum tata negara. Jadi misalkan orang-orang yang dihukum di Saudi itu Pak, misalkan dia maling dipotong tangannya, kalau dia mau bunuh nanti di penggal leher, itu namanya hukum jinayat, tentang hukum menghukum. Kalau orang berzina itu dicambuk, yang sudah menikah dikubur badannya sampai leher, lalu dilempar dengan batu. Setiap ada orang yang lewat di situ dilempar kepalanya dengan batu sampai mati. Itu hukum di dalam Islam. Kalau di Saudi Arabia itu Pak, kalau ibu bapak pergi umroh, pergi haji, nanti main-mainlah namanya ke masjid yang ada di Jeddah, namanya Masjid Qisas. Dulu waktu tahun awal 2001 sampai 2005 itu masih ada orang-orang yang korupsi, orang yang membunuh, dikumpulkan di situ, diderekkan, ditutup kepalanya pakai karung, lalu dia duduk macam duduk tasyahud awal macam ini, kepalanya nunduk. Nanti ada tukang potong itu, tukang penggal itu namanya al-bojo. Itulah hukum dalam Islam, namanya fikih jinayah namanya. Namanya jinayah. Lalu ada fikih sholat. Fikih sholat ini baik sholat berjamaah, bagaimana berkunut, apa hukum berkunut nanti dijelaskan. Lalu rukun-rukunnya nanti dijelaskan. Itu nanti ada di fikih sholat. Maka yang kita pelajari saat ini adalah fikih. Lalu yang ketiga ada namanya tasawuf.
Tasawuf berasal dari kata sofa, artinya menyucikan diri. Jadi Bu, kita kan udah tahu Allah, kita kenal dengan Allah. Lalu kita dah kenal Allah, bagaimana kita cara menyembahnya? Nah, itu nanti di dalam ilmu fikih. Lalu kita udah sholat menyembah Allah, tapi hati kita masih ada iri dengki dengan orang lain, masih ada hasad, masih ada sifat keaku-akuan, ananion nama bahasa Arabnya. Lalu masih ada sifat sombong, masih ada sifat angkuh. Maka untuk membersihkan itu tuh dipelajarilah namanya ilmu tasawuf. Maka ini Islam ini Bu, tak bisa dipisahkan dari yang tiga ini, karena dia sepaket. Kalau ada orang berbicara, belajar tentang ilmu negara, fikih politik namanya, fikih siasat, maka fikih itu cuma tok fikih aja. Dia tak belajar akidah, dia tak belajar tasawuf. Tasawuf ini penting karena dia sepaket. Jadi Bapak Ibu tadi berzikir habis sholat subuh, maka sholat subuh tadi itu gunanya untuk menyucikan hati kita tadi. Mana setan-setan yang bersembunyi di dalam hati itu Pak, diisi dengan zikir. Dengan zikir itu larilah setan-setan itu. Kalau dalam ilmu tarekat, Bapak Ibu, itu ada namanya zikir. Orang yang mengikut tarekat Naqsyabandiyah namanya, ada tingkatan zikir. Pertama Nabi isbat. Pertama ismu zat, zikirnya itu Allah, 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 Allah. Sehari semalam tuh Pak mesti selesai 5.000 kali. Habis subuh 1.000, habis zuhur 1.000, habis asar 1.000, habis maghrib 1.000, habis isya 1.000. Itulah kenapa orang-orang yang bertarekat Naqsyabandiyah itu dia lebih banyak diam, tak banyak bercakap. Kenapa? Karena dia lebih suka untuk berzikir. Zikirnya banyak yang mesti dia katakan. Karena kalau dengan banyak dia bercakap, tak selesai nanti zikirnya. Maka ada orang-orang yang dia ikut tarekat itu gunanya untuk membersihkan hati tadi, menyucikan diri tadi. Jangan sampai nanti kita sembarang banyak amal kita. Sholat tahajud kita kerjakan, berjamaah 5 waktu ke masjid, tapi kita masih suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu tak betul. Nah, jadi itulah gunanya kita belajar fikih. Lalu kita belajar fikih ini penting juga. Kenapa? Kadang kita sholat berjamaah, imam berqunut, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Ada jemaah yang tak mengangkat tangan. Nah, bagaimana hukumnya? Lalu pas imam itu berzikir, larilah makmum ini keluar, karena dia tak mau berzikir, karena dia tak ada dalilnya bid'ah, kata dia. Nah, itulah pentingnya kita belajar fikih supaya kita tahu hukumnya. Jadi itu nanti saya jawab Bapak Ibu. Jadi saya membacakan kitab ini sedikit. Kitab namanya Nailur Rajah Syarah Safinatun Najah. Itu kitab fikih, itu syarah dari kitab Safinatun Najah, nama syarahnya Nailur Rajah. Nama pengarangnya adalah Sayyid Alawi Abu Bakar Muhammad As-Segaf. Jadi pengarangnya adalah ulama besar dari Yaman. Jadi saya mau bacakan sedikit kitab ini. Itu pasal tentang a'dzarus shalah ithnani, yaitu halangan-halangan dalam sholat itu ada 2. Apa saja dia halangan-halangan kita ketika dalam sholat? Yaitu yang pertama an-naum. Misalkan Bapak tidurnya itu bagaimana? Lalu apalah artinya Ustaz a'dzar tadi itu, halangan itu maksudnya apa dalam sholat itu? Yaitu adalah annal a'dzar allati la ya'thimu min akhir sholat an waqtiha, yaitu halangan ketika sholat itu adalah ketika kita tidur lalu menyebabkan kita apakah berdosa atau tidak ketika mengakhirkan sholat pada waktunya. Nah, itu dia. Itu namanya a'dzar, halangan.
Lalu yang menyebabkan kita itu mendapat halangan ketika sholat itu apa? Tidur. Tidur. Misalkan bapak tidur, ibu tidur. Misalkan sebelum zuhur, ya, ibu bapak tidur sebelum zuhur, lalu bangunnya itu nanti 15 menit sebelum asar. Bagaimana hukumnya? Dijelaskan di sini. Annal awwal min a'dharis shalah, yaitu hal-hal yang menyebabkan uzur di dalam salat. Anna yanamu syakhsun qabla dukhuli waqtiha mutlaqan, yaitu ketika ibu bapak tidur sebelum masuk waktu salat. Au ba'dahu, atau ibu atau bapak tidurnya setelah salat. Misalkan udah azan zuhur, Allahu akbar, lalu tidak sholat dulu, udah azan tapi tidak sholat, tidur. Bagaimana hukumnya? Wa huwa yazunnu annahu yastayqizu, dan dia menyangka dia akan sholat qabla an yadiku waqti anha, itu sebelum waktunya itu sempit. Jadi 15 menit sebelum asar itu bapak dah bangun, bapak sangka. Jadi thumma la yastayqizu, rupanya dia tak bangun. Bagaimana hukumnya? Illa ba'da dhiqa, sehingga sempitlah waktunya. Lalu fa innahu la ya'thamu bihadha ta'khir wa la tajib 'alaihi fawriyyah al-qada. Maka sesungguhnya orang ini tidak berdosa karena mengakhirkan sholat, tetapi dan dia tidak wajib atasnya secara langsung untuk mengqadha. Misalkan ibu tidur sebelum sholat zuhur, bapak tidur sebelum sholat zuhur, lalu nanti bangunnya 15 menit atau bangunnya setelah asar, maka tidak wajib diqadha. Tapi bagaimana caranya? Langsung sholat, karena kita dalam keadaan tidur, itu namanya uzur dan dimaafkan. Lalu bikhilaf, pendapat perbedaan para ulama, ma idza nama fi waqti, tadi kan tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Lalu kalau dia tidurnya setelah masuk waktu sholat, wa huwa yazunnu anna an-naum yastaghriqul waqti, lalu dia tidur setelah masuk waktu sholat dan dia menyangka akan menghabiskan waktu sholat. Jadi ibu bapak tidur setelah azan zuhur, lalu kita menyangka kita tidak akan bangun nanti setelah azan asar, itu namanya lalai. Lalu bagaimana orang yang lalai ini, udah azan dia tak sholat dulu, bawahnya tidur, lalu bangunnya sudah asar, dan dia menyangka bahwa dia lama bangunnya. Bagaimana status orang ini? Maka fa innahu ya'thimu bin naum awwalan, maka ketika dia sholat di luar waktu ini, maka orang ini mendapatkan dosa. Wa bi ikhrajis shalah an waqti inna istabra naumihi waqti thaniyan, maka ketika dia sholat di luar waktu itu, maka dia mendapatkan dosa. Wa tajibu alaihi fawriyah fil qada, maka dia wajib mengqada sholatnya. Ibu bapak sholat habis sholat zuhur, lalu ibu menyangka, bapak menyangka, pastilah aku nak bangun-bangun nanti ini. Mata dah tutup berat nih, disengajakan tak sholat dulu, tidur kita bawa. Maka pas bangun di waktu asar, karena kita punya prasangka tadi tidak akan bangun setelah sebelum waktu itu habis, waktu zuhur itu habis, maka kita berdosa. Karena kita dalam hati itu tidak menyangka bahwa kita tidak akan bangun-bangun lagi, maka kita wajib qadha. Nah, ini dalam fikih sholat kita pasti paham yang seperti ini. Kadang kita pulang dari ladang capek kita pak, pulang habis zuhur, lalu kita makan, mandi, istirahat, lupa kita sholat. Maka dengan kelupaan kita tadi itu, kalau misalkan kita menyangka akan bangun nanti sebelum masuk waktu asar, kita tidak berdosa. Lalu kalau kita menyangka dengan kita tidur tadi itu, kita menyangka tidak bangun-bangun, udah tahu kita menyangka kita tidak bangun-bangun, kita tidur mati, lalu kita bawa sholat dulu, kita bawa sholat, kita bawa tidur, maka hukumnya berdosa dan sholatnya wajib diqadha.
Itu dalam fikih Syafi'i. Lalu permasalahan yang kedua, wan nisyan, yaitu lupa. Ini penyakit manusia ini, lupa. Jadi manusia ini al-insan itu artinya kan manusia. Al-insan itu berasal dari kata nasya, artinya lupa. Manusia ini pelupa dia. Lalu apa artinya? Maknanya manusia ini bisa dia mendapatkan uzur di dalam sholat yang kedua, itu penyebabnya adalah lupa. Lakin bisyartin, tapi penyebab lupanya ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Alla yansha'an minha anhu, yaitu berbuat ketika dia lupa mau melaksanakan sholat, ada syaratnya. Syaratnya itu adalah tidak disebabkan oleh perbuatan yang dilarang. Ibu misalkan ka'anna yadkhulu waqti shalah wa ya'zamu ala fi'liha thumma yashtaghil bi mutala'atil kitab. Itu kita sibuknya itu, lupanya kita terhadap sholat itu bukan disebabkan karena dosa, tapi disebabkan karena misalkan ibu baca buku, bapak baca buku, pergi pengajian, atau pergi ada pekerjaan mencari nafkah untuk keluarga. Maka ketika kita lupa melaksanakan sholat, bagaimana hukumnya di sini? Yasdagil, kita sibuk, disebabkan sibuk kita lupa sholat. Lalu bagaimana hukumnya? Fa innahu la ithmun, sesungguhnya dia tidak berdosa alaihi hina idin, ketika dia terlupa oleh suatu pekerjaan. Wala yajibu alaihi al-qada' fawran, dan dia tidak wajib atasnya qada'. Misalkan bapak pergi pengajian duha atau yang lainnya, contoh yang mudah dipahaminya itu adalah misalkan kita bekerja kita dari pagi, nanti ada istirahatnya sebelum zuhur, lalu kita lupa sholat zuhur, teringatnya pas sudah mau masuk asar, maka hukumnya ini tak berdosa karena kita lupa. Tapi kita lupanya ini bukan disebabkan karena hal-hal yang kita buat dosa, bukan pekerjaannya itu membuat dosa, tapi betul-betul mencari nafkah. Kalau dia melakukan dosa seperti main judi, lupa dia sholat, main judi online, main chip, apalagi dia pergi diskotik atau main biliar, lupa dia sholat, maka berdosa. Tapi kalau dia lupanya ini karena dia pergi pengajian, atau dia membaca buku, membaca kitab, atau dia ini bekerja mencari nafkah untuk keluarga, maka dia tak berdosa ketika lupa. Maka ketika dia ingat langsung sholat, bukan tak sholat, tetap dia sholat. Bukan berarti dia ini tak berdosa, dia tak sholat, tetap dia sholat, tapi dia hukumnya tak berdosa karena dia mencari nafkah sehingga terlupa. Lalu masuk syarat yang kedua. Syarat sholat itu ada 8. Pertama, taharatul hadatsain, yaitu kita mesti bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar ini bagaimana? Misal atau kita terkena misalkan tai burung atau terkena tai ayam, maka misalkan lantai-lantai itu setiap mau masuk sholat ada aja tai burung, maka mesti dibersihkan sebelum masuk waktu sholat supaya tak terkena hadas. Maka syarat kita mau sholat itu, syarat sholat itu pertama taharatul hadatsain, mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas ini ada namanya hadas mughallazah, hadas yang berat, macam dijilat babi, mohon maaf, dijilat anjing, itu najis besar namanya. Ada namanya najis mughallazah, ada najis mukhaffafah. Mukhaffafah ini najis-najis yang ringan, kena kencing, nah itu termasuk najis mukhaffafah namanya. Nah, syarat kita sebelum sholat kita mesti suci, berwudu dulu. Lalu wa taharatu 'anil najasa fi thawbi wa badani wa makani, itu kita mesti suci dari najis baik pakaian kita, badan kita maupun tempat kita sholat. Jadi tempat sholat ibu pak mesti bersih, mesti dipaku, mana nanti pasir-pasir itu yang membuat
itu tempatnya mesti bersih. Masjid ini mesti terjaga kebersihan. Lalu yang ketiga, wasatrul aurat. Syarat sholat yang ketiga dia mesti menutup aurat. Kalau bapak sholat misalkan pakai celana pensil, waktu sujud pas mau tahiyat akhir itu nampaklah mohon maaf pantat, itu termasuk aurat, batal sholat. Banyak orang sekarang dia sholat pakai celana Hawaii, dipakainya celana pensil, lalu pas dia mau sholat bangkit dari sujud itu nampak mohon maaf ekornya, itu batal sholat. Nah, jadi mesti kita hati-hati menjaga aurat. Ketawa itu. Jadi kita mesti menjaga aurat. Itu syarat yang ketiga. Lalu yang keempat, wa istiqbalul kiblah. Mesti menghadap kiblat. Nah, kalau ibu menghadapnya nanti ke pohon sawit itu, oh saya mau menghadap ke sawit ya Ustaz, tak sah. Karena syarat kita sholat itu mesti menghadap Ka'bah. Kiblatnya sholat arahnya ke Ka'bah, kiblatnya doa ke atas langit. Nah, itu dia kiblat doa ke atas langit. Itu kenapa tangan itu macam ini dia minta, karena kiblat doa itu ke atas. Sedangkan kita sholat kiblatnya adalah ke arah Ka'bah. Begitu dia. Lalu bagaimana Ustaz kalau kita sholat di dalam pesawat? Kita kan udahlah air wudhu susah, lalu menghadapnya pun belum tentu menghadap ke Ka'bah. Bagaimana hukumnya? Maka kita bisa namanya bertayamum. Bertayamum Pak. Bertayamum kita dengan debu itu, tapi bukan berarti sholat kita gugur. Kita sholat di dalam pesawat, kita tokoklah nanti kursi di depan itu, tok. Tayamum kita, selesai tayamum kita sholat. Apakah nanti setelah kita turun dari pesawat, apakah kita lepas saja dari sholat kita tadi? Tidak. Mesti kita ulang sholat kita nanti sampai kita turun ke bawah. Karena kita sholat di atas pesawat tadi namanya lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu namanya. Ibu pergi umroh, nanti sampai ibu di Madinah atau di Makkah, ulang lagi sholatnya di pesawat itu. Karena kita sholat di pesawat itu namanya untuk menghormati waktu. Nah, begitu dia. Lalu kita tidak sholat menghadap kiblat. Penyebabnya apa? Di dalam mobil. Sama saya katakan tadi, kita mesti ada namanya dalam fikih itu ilmunya lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Sholat dulu di dalam mobil, nanti setelah sampai di rumah diulang lagi sholatnya. Lalu syarat yang selanjutnya, syarat sah sholat itu wadhulul waqti, mesti masuk sholatnya waktunya. Jadi ibu sholat, bapak sholat subuh jam 4 subuh, belum masuk lagi waktunya. Sekarang masuk waktunya berapa Bapak Ibu? Jam berapa itu? Jam segitulah. Jadi mesti kita tunggu azan berkumandang baru sah sholat subuh. Tapi kalau kita sholat sebelum itu tak sah, karena belum masuk waktunya lagi. Itu syarat-syarat sah sholat. Lalu wa an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, dan kita tidak menganggap yang fardu itu adalah sunnah. Jadi sholat subuh itu bukan fardu, sholat zuhur itu fardu, jangan dianggap sunnah. Nah, kita mesti paham ini, karena kalau kita tak punya keyakinan itu i'tiqad dia namanya, maka tak sah sholat kita tadi itu. Karena dia meyakini sholat yang fardu, yang wajib itu adalah sunnah. Nah, mesti hati-hati kita Pak. Jangan kita anggap oh sholat itu tak wajib kita dia. Rupanya dia baru tobat kan, disangkanya sholat itu tak wajib. Sholat subuh itu tak wajib, sholat subuh tak wajib. Padahal kalau dia menyangka dia sholat, dia tak yakin dengan sholat itu, bahwa sholat itu adalah fardu, maka dia tak sah sholatnya, karena meyakini, beriktikad bahwa sholat itu adalah sunnah.
Lalu yang selanjutnya, wajtinabul mubtilat, dia mesti menjauhi mubtilat, menjauhi yang batil. Ini dia. An-nasyurut ats-tsamin, syarat yang terakhir ini adalah min syuruti sihhatis shalah, yaitu adalah dia itu wajib menjauhi ketika sholat min jami'ati sholat fi kulli yubtiluha, itu wajib menjauhi yang batil-batil ketika sholat. Lalu wa baqiya min syuruti sihhatis shalah, dan syarat-syarat sholat itu pertama dia mesti Islam. Kalau orang kafir dia sholat tak sah sholatnya, karena syarat sah itu yang pertama adalah dia mesti beragama Islam. Syarat yang kedua mesti tamyiz. Jadi ada namanya sobi. Anak-anak itu ada nama tingkatannya sobi, ada tamyiz. Kalau sobi itu tak bisa dibawa ke masjid, Pak. Lari-lari dari masjid ini kita siulkan dia, disiulkan dia, kita balik, kata dia. Itu tak bisa dibawa ke masjid. Tapi kalau tamyiz ini, yang tamyiz ini bisa dia membedakan mana roti, mana pisau, tahu dia membedakan yang betul dengan yang salah, itu namanya tamyiz. Udah mumayyiz dia namanya. Nah, maka bisa dia dibawa sholat, dan dia itu sholatnya sudah diterima Allah kalau dia memang betul sholatnya. Wal ilmi bikaifiyatiha, dan dia mengetahui cara mengerjakannya. Nah, itu syarat sah sholat. Kalau kita tak tahu cara mengerjakan sholat, tak sah sholat kita. Nah, itu yang ketiga. Lalu bi an ya'rifu aqwaliha wa af'aliha wa tartibiha, itu cara mengerjakannya baik dalam perkataan. Misalkan nanti ada doa iftitahnya, tahiyat awal, tahiyat akhir, rukuk, dia mesti paham sholatnya, itu bacaannya. Kalau dia tak paham bacaannya, tak sah sholat. Wa af'aliha, bagaimana cara rukuk, bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara duduk di antara dua sujud. Wa tartibiha, dan mesti berurutan sholatnya. Itu baru sah sholat. Tapi kalau dia sholat langsung rukuk atau langsung sujud, tak sah sholatnya. Karena syarat sah sholat itu pertama niat. Ada namanya niat, lalu kita bertakbir, lalu rukuk, baru iktidal, ada tumakninah, lalu sujud. Nah, itu tertib namanya. Lalu yang selanjutnya, itu adalah pembahasan tentang hadas-hadas. Nah, itulah pembahasan tentang sholat. Jadi adalah masuk pertanyaan ke saya. Ini saya catat, dikirim dengan Ustaz Alwi. Hukum sholat berjamaah. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi. Kalau secara bahasa, Bapak Ibu, sholat berjamaah ini artinya kita sholat berkelompok. Tapi kalau secara syariahnya, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dia dikerjakannya lebih dari satu orang. Misalkan ibu atau bapak sholat sendiri, lalu datang orang di belakang bapak atau di samping bapak, maka itu sudah termasuk berjamaah. Karena berjamaah itu bisa dua atau lebih. Nah, itu berjamaah. Lalu bagaimana Ustaz kalau kami sholat sendiri, lalu datang orang mendatangi kami untuk minta sholat berjamaah? Nah, ini dia. Baik laki-laki maupun perempuan. Ibu misalkan sholat sendiri, datang perempuan di sebelah ibu, dia minta sholat berjamaah. Ibu udah takbir, terlanjur takbir, dia datang, saya ikut ya, kata dia, atau di toko punggung kita, saya ikut. Maka posisinya itu ini imam, maka makmumnya itu boleh sejajar dengan posisi imam. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, boleh seorang imam itu di depan dan makmumnya sedikit berada di belakang imam. Kalau perempuan, ibu sholat, Allahu Akbar, datang perempuan di samping, dempet dia dengan ibu, itu menandakan dia minta sholat berjamaah. Nanti pas ibu rukuk, ibu besarkannya sedikit sholat, Allahu Akbar, sami Allahu liman, supaya dia tahu bahwa ibu
sujud. Begitu juga dengan bapak. Kalau laki-laki biasanya di tokohnya punggung. Allahu Akbar. Sholat kita sendiri, lalu datang orang ingin ikut berjamaah dengan kita, di tokohnya punggung ini. Berarti dia menandakan dia ingin ikut sholat berjamaah. Lalu datang orang ketiga. Kalau datang orang ketiga, maka yang di tokohnya bukan imam, tapi makmum yang sendiri tadi. Di tokohnya makmum yang sendiri itu mundur lagi, makmum yang sendiri itu ke belakang. Imam di situ. Jadi yang di belakang ada 2 orang. Begitulah fikihnya. Nah, itu tentang sholat berjamaah. Bagaimana kriteria imam yang seharusnya? Bagaimana syarat-syaratnya? Jadi imam ini, saya udah imam di Pekanbaru lebih kurang 6 tahun. Jadi syaratnya itu yang pertama, imam ini mesti betul bacaannya. Kenapa mesti begitu? Karena yang dipimpinnya orang banyak. Bisa jadi dia nanti imam di masjid, di belakang dia ada profesor, ada doktor, ada pakar qiraat, pakar tahsin, yang dibacanya tahap apa nanti? Ijazah anasullahi wal fath. Ijazah dibacanya, bukan izaja. Pada ada za, ada zo, ada za. Kalau dipukul ratanya semua ijazah kata dia. Nah, tahap apa dibacanya kata orang di belakang. Karena yang makmum di belakang itu bukan semuanya orang awam. Bisa jadi nanti ada ustaz besar, ustaz kondang, atau orang-orang yang belajar ilmu agama, ilmu tahsin. Maka imam itu pertama mesti betul bacaannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia mesti paham ilmu fikih. Itu saya bilang tadi, karena imam ini bisa jadi dia kentut misalkan waktu sholat, dia nak paham ilmu fikih, dia Al-Quran 30 juz, qori dia, lomba MTQ juara 1 terus, waktu jadi imam dia tak paham fikih, kentut dia waktu sholat, dilanjutkannya sholat selesai, tak sah sholat sama jemaahnya. Tapi apa yang mesti dilakukan dia ketika imam ini batal? Dia mesti mengadu ke khalifah. Jadi di belakang imam itu mesti ada khalifah namanya Bapak Ibu. Jadi itu namanya imam kedua disebut dengan khalifah. Ketika imam itu batal, oi, jangan bilang oi bilang, wudhu saya batal, tolong gantikan, lepaskan ini lewat pintu darurat. Itu kenapa masjid ini mesti ada pintu darurat. Ketika imam itu batal, dia lewat pintu darurat dan khalifah maju menggantikan imam yang batal. Harus paham fikih imam itu. Contohnya, imam ini ustaz batal wudhunya waktu sujud. Bagaimana cara dia itu nanti? Kan khalifah itu nak tahu bagaimana cara menggantikannya. Caranya nanti datang dia ke belakang, dibisikannya ke telinga khalifah yang di belakang itu, untuk saya batal, tolong gantikan. Nanti khalifah itu tetap berada di saf bersama jemaah. Dia bilang Allahu Akbar. Waktu duduk di antara sujud, lanjut lagi sujud Allahu Akbar. Nanti pas berdiri, baru imam khalifah ini maju ke depan. Bukan pas sujud itu merangkak dia ke depan. Bukan macam itu. Sedang sujud itu merangkak dia macamnya. Maju ke depan bukan macam itu. Nah, tapi yang betul itu adalah dia mesti tunggu berdiri dulu, baru dia maju ke depan. Nah, itu fikih imam. Mesti imam paham fikih sholat. Tak bisa kita mengangkat-angkat imam sembarangan. Paham fikih, tahsinnya betul, paham dia ilmu tentang ilmu qiraat, membaca Quran yang benar. Lalu imam ini tentu dinilai jemaah, dipandang jemaah. Pakaiannya mesti rapi, bersih. Kalau nanti baju ini dah nampak kuning-kuning di lehernya, jangan dipakai lagi baju itu. Kadang saya pernah tengok imam pecinya, peci putih dipakai ya, udah kuning-kuning di sininya. Dipakainya juga imam, itu mesti imam menjaga kebersihan. Yang namanya imam ini al-imam liyu'tamma bih, ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Sempatlah kuning-kuning benci imam itu ditirulah sama jemaah yang mana. Karena aku mengikut imam, kata ustaz yang ceramah kemarin, mesti imam itu diikuti. Semua diikuti. Nah, jadi mesti kita memilih imam yang betul-betul paham dengan ilmu fikih. Lalu
Imam ini bu, yang sebetul-betul imam yang paling pantas untuk diangkat itu adalah sultan. Sultan ini macam presiden atau gubernur. Nabi Muhammad itu kan presiden. Presiden seluruh dunia itu Pak Nabi Muhammad. Maka Nabi presidennya, Nabi Muhammad pula imamnya. Kalau di zaman Umar bin Khattab, Umar itu gubernur menjadi bupati, dia pula imamnya. Itulah sebaik-baik imam. Sebaik imam itu adalah sultan, pemimpin masyarakatnya. Tapi karena imam ini, karena sultan ini sibuk, maka diangkatlah imam dengan kriteria tertentu. Itulah maka diseleksi imam-imam itu mau menjadi imam, baik bacaannya, taksinnya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya semua dites. Kalau betul barulah bisa diangkat jadi imam. Lalu misalkan udah diangkat jadi imam, bacaannya bagus, tartilnya bagus, iramanya bagus, dia ada yang belum menikah dengan yang sudah menikah, maka dianjurkannya sudah menikah karena khusyuknya beda. Karena orang belum menikah ini khusyuknya beda dengan yang sudah menikah. Tapi kalau ada yang sudah menikah dengan yang belum nikah, tapi yang sudah menikah ini hancur bacanya Ustaz, maka diangkatlah yang belum menikah tadi. Lalu ada yang sudah menikah Ustaz, kedua-dua imam ini sama-sama sudah menikah, bacanya sama-sama bagus, dicari imam ini mana bininya yang paling cantik. Sampai ke situ Bang. Fikih itu buku dalam dia. Makanya kami yang Ustaz yang imam ini mesti cantik ini kami. Yang nanti jelek, jelek bini Pak imam itu kan. Jadi dalam fikih pun pembahasannya sampai macam itu. Ibu mesti pilih pertama makharijul hurufnya bagus, dites nanti siapa di kampung ini yang pakar dengan ilmu Quran, dites siapa yang bisa berhak menjadi imam. Kalau Ustaz Arun itu imam besar itu. Nah, jurusan hadis kawan saya betul. Jadi jangan diragukan lagi. Lalu pertanyaan selanjutnya, cara meluruskan dan merapatkan saf, apakah kaki harus menempel? Jadi Bu Pak, memang untuk merapatkan saf ini mesti lurus kaki dengan bahu. Tapi ada sebagian jemaah ini dia tak bisa kaki kita terdekat dengan kaki dia. Geli kata dia. Kadang kita geser sholat kita. Allahu Akbar. Ini panjang nih, di sebelah ini kosong, di sini terisi. Di sini terisi, sebelahnya ada orang. Lalu yang ini nih dia tak mau dia didempetkan kakinya, asal kita dempetkan, digesernya ke sini. Dirempetkan, digesernya ke sini. Ada lama-lama dipijaknya kaki kita. Kenapa? Karena kita menempelkan kaki kita dengan orang yang tak bisa dilempetkan kakinya. Yang penting saf itu Pak, ini dempet bahu kita didempet rapat ya, supaya dia tak hanggam. Karena kalau kaki makin besar, karena ada orang ini sibuk merapatkan kaki, kakinya besar pula daripada bahu ini lagi. Sehingga kaki yang rapat, bahu tak rapat. Yang betul itu kaki pas sebahu, bahu rapat, kaki pun rapat. Karena kalau kaki lebih rapat, lebih besar kangkangnya, maka bahu tak rapat jadinya. Nah begitu dia pemahaman fikih. Kadang ada orang-orang salafi itu besar pula kangkangnya lagi, macam split, rembuk split. Orang split yang kakinya lurus, itu tak betul itu. Lalu yang keempat, bagaimana posisi saf bagi makmum laki-laki, anak-anak dan perempuan? Bagaimana pula ketika imam dan makmum hanya berdua? Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana cara mengisi saf bagi makmum yang terlambat? Bagaimana pula jika kita menyembah imam dan satu orang makmum sedang sholat, lalu kita ingin sholat berjemaah? Sudah dibahas tadi. Bagaimana standar panjang ayat yang dibaca oleh imam dalam sholat? Sebelum sholat, saya madap ke belakang dulu. Saya tengok kaki untuk merapatkan saf, saya tengok mukanya. Ternyata mukanya banyak yang tua. Maka saya pendekkan ayatnya sedang-sedang saja. Karena kalau subuh ini Bu, standar ayatnya itu biasanya an-naba sampai habis. Itu lumayan panjang, karena subuh ini dianjurkan panjang. Minimal 50 ayat.
atau 30 ayat. Nah, tapi karena jemaahnya banyak yang tua, dibaca setengah jadi 15 ayat. Nah, itu tak masalah. Kalau ayatnya pendek, tapi kalau Al-Baqarah cukup dibaca 5 ayat atau sampai 7 ayat, sudah cukup. Kadang ada imam ni yang tak paham, dia mentang-mentang hafal Quran, dibacanya surah Al-Waqiah sampai habis. Jemaah tu belakang dan menggeletek kakinya, la ilaha illallah katanya. Kurang ajar imam tu katanya. Lalu yang ketujuh, bagaimana penjelasan hadis? Jika salah seorang dari kalian menjadi imam, maka ringankanlah bacaannya. Nah, itu dia. Jadi imam tu mesti menengok ke belakang, diucapkannya istau. Istau itu artinya luruskan. Wa'tadilu, jangan sampai ada yang renggang. Nah, jadi pas ditengok dari diluruskannya sab semua, baru nanti ditengoknya wajah jemaah itu semua, ada yang tua. Kalau yang muda semua baru bisa dia panjang. Tapi kalau tua rata-rata semua, maka dia mesti meringankan bacaannya. Jadi bu, Pak ada di Dumai, di Duri. Yang pertama di Duri, imam ini sebelum sholat jemaah-jemaah semua istau kata dia, luruskan saf kata dia, matikan HP kata dia. Ada imam macam itu, matikan HP macam itu pula ceramahnya. Jemaah-jemaah yang mau sholat, matikan HP kata dia. Kenapa? Karena sedang sholat itu imam sering berjumpa ada orang sedang sholat bunyi-bunyi HP-nya. Kalau di rumah ibu Pak beda lagi. Luruskan saf, tutup celah, rapatkan saf kata dia. Simpan batu cincin kata dia. Kenapa? Karena waktu sedang sholat orang sibuk memperhatikan batu cincin. Ini kecubung nih kata dia kan. Ditengoklah orang sedang sholat itu. Ada kecubung, ada sungai darah kata dia kan. Itu mesti imam itu meluruskan saf, dia memandang wajah orangnya, dipandang juga safnya. Begitu cara yang betul. Lalu jika imam berkunut tapi kita biasanya tidak berkunut atau sebaliknya, bagaimana sikap makmum seharusnya? Ketika imam berkunut, ibu misalkan bapak Muhammadiyah tak berkunut, maka apa yang mesti bapak ibu lakukan? Kita tetap berkunut, karena ada dalilnya itu ju'ilal imam liyuqtam bih, imam itu diangkat untuk diikuti. Walaupun ibu salafi, bapak salafi itu Ustaz, salafi kia. Itu arti salafi. Kalau ada orang salafi atau maaf Muhammadiyah dia memang tak berkunut, maka ketika dia berimam dengan imam yang berkunut, dia mesti ikut berkunut. Jangan pula nanti ibu sendiri tak angkat tangan. Mohon maaf bu, kalau dikaji kitab fikih ini yang paling berat. Kalau ada imam berkunut, makmum tak berkunut, batal sholat makmum itu. Kenapa? Karena tak mengikut imam. Sedangkan imam diangkat untuk diikuti. Itu bu, ini masih kitab fikih yang ringan saya bacakan ya. Tapi kalau digali dalam-dalam kitab fikih ini, bahkan orang-orang yang sholat tak ikut dia berkunut, imamnya berkunut, batal sholatnya. Sia-sia aja sholat subuhnya. Nah begitu dia. Lalu ketika imam itu lupa berkunut dalam fikih Syafi'i Pak, nanti imam itu mesti sujud sahwi. Ini dia. Lupa kunut, wajib sujud sahwi. Jangan nanti dah selesai at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Lupa dia baca sujud sahwi. Tak sah sholatnya karena dia melupakan kunut. Jadi kayak mana apa itu sujud sahwi itu saya tunjukkan. Ibu bapak tahiyat akhir karena tadi lupa berkunut. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Misalkan dah selesai bacaannya, maka jangan dulu salam ke kanan ke kiri, tapi kita sujud dulu, sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Diam sebentar, lalu sujud lagi 2 kali.
Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitulah cara sujud sahwi. Jadi jangan nanti imam itu lupa berkurang, lalu dia sujud sahwi, heran ibu bapak, mana imam kau kata dia? Karena dia tak tahu cara sujud sahwi itu gimana. Begitu juga ibu bapak sholat sendiri. Jadi ada namanya sunat abad, ada sunat hayat. Kalau sunat abad itu kalau ketinggalan dia salah satunya kurban, wajib dia sujud sahwi. Nah, jadi kalau ada imam kita temukan sholat subuh tinggal dia kunut, maka wajib sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi batal sholat. Itu dalam fikih Syafi'i. Maka fikih Syafi'i ini ketat ya Bapak Ibu. Nah, mesti kita paham. Lalu cara mengingatkan imam yang salah dan cara mengingatkan imam yang batal. Kalau dia imamnya laki-laki, misalkan dia sholat menjadi imam, lalu dia salah membaca ayat, ada adabnya Bapak Ibu. Jadi misalkan dia imam, selesai dia baca Al-Fatihah, dibacanya lah surat-surat pendek atau ayat-ayat dalam Quran. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'ind. Berhenti dah. Diulangi lagi. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'ind. Lupa dia ayat itu. Jangan langsung kita betulkan. Jangan langsung kita sambung, tunggu dulu dia berpikir imam. Itu ada. Tunggu dia dulu, agak kira-kira 10 detik lah hitungan. Kalau tidak bisa dia menjawab, diam juga ya, kita tambahkan, kita betulkan ayatnya. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'ind. Datang ibu, indallahi khalisatan min dunin nas. Begitu caranya. Jadi jangan asal-asal imam salat kul huwallahu ahad, Allahu samad gitu. La ilaha illallah. Saking dia dendam sama imam tu, baca-baca ni khutbah sakit ini dia. Nah, itu tak boleh macam itu. Ada adab sama imam. Lalu kalau imamnya perempuan bagaimana? Imam ni misalkan imam ni salah. Jadi kalau imam ni salah, cara menegurnya bisa dengan baca subhanallah, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan, imam sesama perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, ibu sesama ibu, sholat berjamaah, ibu, adik perempuan ibu, anak perempuan ibu, keponakan perempuan ibu, sholat berjamaah di rumah, ibu makmumnya. Lalu ibu salah, bagaimana cara makmum di belakang itu menegur ibu? Bukan baca subhanallah ketika salah, tapi tepuk tangan. Nah, macam itu. Tak boleh perempuan itu bersuara, karena suara perempuan itu aurat. Nah, begitu dia. Tapi kalau laki-laki, dia boleh untuk mengucapkan subhanallah. Nah, itu banyak sekarang. Tapi Pak, misalkan imam ini salah. Misal dia sholat subuh, Allahu Akbar. Dibuatnya sholat subuh itu 3 rakaat. Imam ini udah terlanjur ruku. Bapak heran sama ibu. Maka jangan dibilang, udah dibilang subhanallah, tapi imam itu tetap sujud dia, tetap ruku dia. Jangan nanti imam itu udah sujud, tegak dia balik, bisa batal sholat. Kenapa? Karena sholat ini udah terlanjur rakaatnya. Caranya adalah tetap sholat subuh ini dilanjutkan sampai selesai 3 rakaat. Lalu selesai 3 rakaat ini, baru nanti sujud sahwi. Karena dia dalam keadaan lupa. Nah, jadi begitu dia Pak. Jangan nanti imam sudah sujud atau ruku, tegak dia balik. Atau dia sudah duduk di tahiyat awal akhir, tegak dia balik. Bisa batal sholat. Nah, karena dia sudah melampaui tata tertib sholat. Karena tata tertib itu termasuk dari rukun sholat. Nah, yang terakhir itu dari rukun sholat itu adalah tertib berurutan sholat. Jadi kalau tidak berurutan dia, udahlah dia sujud, ruku, tegak ada badannya, itu tidak tertib namanya, batal sholat. Karena melanggar rukun. Lalu bagaimana imam perempuan dan makmum perempuan mengeraskan bacaan dalam sholat jahar? Kalau perempuan sholat,
menjadi imam, makmumnya perempuan, maka boleh dijaharkan, Bu. Tapi kalau makmumnya laki-laki tak boleh. Nah, begitu dia. Walaupun ibu punya anak laki-laki kecil, maka tetap anak laki-laki yang kecil ini boleh menjadi imam kalau dia sudah mumayyiz. Sudah bisa dibaca Al-Fatihah, bisa dibaca Qul Huwallahu, jadilah. Walaupun ibu dah tua, anak ibu masih kecil, tetap anak laki-laki ini disuruh imam. Tak boleh ibu jadi imam. Begitu dia. Jadi jangan ibu gengsi aja, masih anak aku, jangan ada imam, aku aja lah imam. Tak boleh. Walaupun misalkan ibu ingin sholat berjamaah di rumah dengan laki-laki, ibu tak bisa jadi imam. Oh, aku aja lah jadi imam, tak boleh. Walaupun suami ibu tak bisa sholat, tak bisa jadi imam, anak pun tak bisa jadi imam. Bagaimana solusinya, Ustaz? Sholat sendiri-sendiri. Jangan sampai ibu jadi imam, nanti macam kejadian yang apa itu, yang imam masjid perempuan itu, nanti sedang rukuk, laki-laki itu bukan rukuk, yang ditengoknya perempuan ke depan, menengok perempuan nunggu. Ngapain kayak gitu? Itu sebabnya kenapa? Karena perempuan disuruh jadi imam di masjid, itulah kesalahan, aliran sesat. Bagaimana? Sudah selesai. Pertanyaannya dua lagi. Macam-macam sholat sunat yang boleh dilakukan secara berjamaah. Jadi ada namanya sholat duha. Sholat duha ini sebenarnya disunahkan sendiri. Adapun sholat sunat yang dilakukan di sekolah-sekolah untuk anak-anak itu untuk melatih mereka, dibuatlah sholat duha itu berjamaah. Itu hukumnya boleh. Kayak sholat sunat tasbih boleh. Jadi kalau saran saya menjelang nanti masuk Idul Fitri, masuk bulan puasa, dibuatlah nanti sholat sunat tasbih. Sholat tasbih ini kalau kita tak bisa sekali seminggu, paling tidak sekali sebulan. Tak bisa sekali sebulan, paling tidak sekali setahun. Kalau tidak pernah sekali setahun, paling tidak sekali seumur hidup. Nah, itu sholat sunat tasbih boleh dilakukan berjamaah. Jadi kalau nanti dibuatkan majelis Fastabiqul khairat ini, pas menjelang mau masuk puasa, dibuat nanti sholat sunat tasbih. Kalau ibu pengen nanti saya jadi imam atau Ustaz Awi, bisa diundang. Kita datang sholat, kita ramai-ramai di sini. Nah, itu sholat sunat yang boleh dilakukan, minimal sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat tasbih. Yang tak boleh itu sholat sunat rawatib, qobliyah subuh. Untuk apa berjamaah? Sholat qobliyah zuhur, sholat ba'diyah zuhur, qobliyah asar, itu tak perlu berjamaah. Nah, jadi mesti kita paham membedakan mana sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah. Lalu pertanyaan terakhir, cara jamak dan qashar sholat beserta syarat dan ketentuannya. Bagaimana pula jika dilakukan dengan berjamaah? Saya biasanya kalau pergi safari dakwah ke Sumbar, saya kadang pakai motor, kadang naik mobil. Itu di jalan, Bu, sebelum berangkat itu kami biasanya berangkat habis subuh. Sampai nanti misalkan 8 jam perjalanan, berangkat habis subuh, misalkan jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, jam 3 sampai. Maka kalau kita berangkatnya habis subuh, sampainya jam 2, jam 3, kita tak perlu qashar. Karena nanti kita sampai di sana sholat. Tapi kalau kita ingin qashar, boleh. Misalkan dia qashar dengan jamak beda. Kalau jamak tok saja. Kalau qashar saja. Ini dia. Jamak ada namanya jamak. Ini yang pertama. Yang kedua ada namanya jamak qashar. Yang ketiga ada namanya qashar saja. Jamak ini ada dua lagi, jamak takdim dengan jamak takhir. Jamak takdim, ibu mau pergi ke Sumbar atau pergi ke Medan, bapak mau pergi ke Medan atau ke Sumbar. Jadi kita khawatir, atau misalkan yang simpelnya saja lah, bapak dari Kulit mau balik ke rumah, itu kapan? Habis asar, takut macet nanti makin tak dikejar. Maka sholatnya itu boleh dijamak.
Tapi kalau jamak ini Bu, tak bisa sholat asar dijamak dengan maghrib. Syarat jamak itu bagaimana? Zuhur dengan asar. Di antara waktu zuhur ke asar ini bisa dijamak. Lalu yang kedua, maghrib dengan isya. Nah, ini jamak. Lalu ada qasar. Qasar ini yang tak bisa itu subuh. Karena qasar ini artinya dikurangin. Misalkan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Di qasar dia jadi 2 rakaat. Kalau jamak dia tidak dikurangin, dia tetap 4. Tapi misalkan kita takut terlambat asar ini dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau zuhur dikerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Nah, begitu dia Pak. Nah, yang tak bisa dikosor itu adalah subuh dengan maghrib. Maghrib karena dia 3 rakaat, dia tak bisa dikosor, tetap dia 3. Subuh apa lagi? Maka jamak kosor itu tak ada subuh. Karena yang namanya subuh, orang berpergian kemana saja itu tak ada sebelum subuh, habis subuh. Ada pun sebelum subuh dia berangkat, nanti dicari masjid sholat dia. Nah, begitu dia. Lalu berapa kilo syarat untuk jamak kosor ini Ustaz? Ada namanya jamak, ada kosor. Ini jamak saja, ada kosor. Maka syaratnya itu dalam fikih Syafi'i mesti 83 km. Nah, ibu hitung nanti tengok di Google atau di Google Map itu kan ada nanti jarak-jaraknya itu. Kalau sudah memenuhi syarat, maka dia bisa untuk dijamak kosor. Tapi kalau dia tak memenuhi syarat 83 kilo, dia cuma bisa jamak. Kosor tak bisa. Yang 4 jadi 2 tak bisa. Karena dia jamak. Tapi kalau jamak dengan kosor, dia bisa dikurang dan dia bisa digabung. Paham Bapak Ibu? Lalu bagaimana niatnya Ustaz? Niatnya kalau bahasa Arab, usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Itu kalau qasar zuhur. Kalau dia jamak qasar, usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an taqdiman atau takhiran ila asri, maka lillahi ta'ala, niatnya lillahi ta'ala. Nah, itu bahasa Arabnya. Kalau tak paham bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Berniat aku sholat jamak, sholat fardu zuhur, jamak qasar, jamak takdim dengan zuhur, asar dikerjakan di waktu zuhur lillahi ta'ala, takbir Allahu Akbar. Dan sholat jamak qasar ini boleh dilakukan berjamaah. Nah, begitu dia. Nah, boleh dikerjakan berjamaah. Jadi kalau ibu berpergian nanti dengan keluarga, diajarkan anak bini itu untuk jamak qasar waktu pergi-pergi. Tapi syaratnya tidak boleh pergi liburan. Liburan untuk main-main saja tak boleh. Syaratnya itu boleh untuk ibu bapak silaturahmi. Pergi ke Subang untuk silaturahmi, menjumpai orang tua, itu boleh jamak qasar. Ya. Lalu yang kedua, kalau ada orang meninggal kemalangan, boleh jamak qasar. Atau untuk kepentingan darurat. Tapi kalau cuma pergi liburan, pergi ke pantai, main-main happy-happy saja itu tak boleh. Tapi biasanya kalau kita pulang kampung, kita kan tentu nanti singgah ke tempat main, singgah ke pantai, singgah kita ke tempat permainan-permainan untuk membawa anak ke situ, maka boleh jamak qasar. Karena niat awalnya kita pasang untuk silaturahmi dengan orang tua. Bapak pulang kampung nih, lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, jumpa orang tua. Sekalian nanti liburan-liburan boleh. Waktu sholat nanti jamak qasar. Nah, ini saya tunjukkan tadi. Kalau dia zuhur, maka pasangannya asar. Kalau dia maghrib, pasangannya isya. Yang tak bisa diqasar itu subuh dengan maghrib. Nah, kalau maghrib dengan isya bisa dijamak qasar. Nah, begitu dia. Paham Bapak Ibu? Paham? Nah, itulah kajian kita subuh ini. Banyak silap salah cakap saya, menyinggung hati perasaan Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang nak bertanya? Silakan Pak.
Jadi takbiratul ihram itu Pak, yang pertama waktu takbir Allahu Akbar. Lalu waktu akan sujud angkat tangan disunahkan, ya sunnah disunahkan Allahu Akbar. Ruku kita pertama waktu takbir Allahu Akbar disunahkan mengangkat tangan. Wajib angkat tangan. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, Bu, orang-orang di Maroko itu sholat lepas tangan Allahu Akbar. Tetap takbir ini wajib, mengangkat tangan itu boleh sampai bahu, boleh sampai telinga. Tapi yang paling kuat dalilnya itu sampai telinga. Allahu Akbar. Kalau dia fikihnya mazhab Syafi'i, letak tangan ini di atas pusat, di bawah dada. Itu yang pertama. Yang kedua itu di atas jantung, di atas hati. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i ini, kalau misalkan kita sholat berjamaah sempit rapat, maka disunahkan kita sholat seperti ini. Kalau seperti ini takut terganggu orang. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, sholatnya Allahu Akbar lepas tangan. Kalau mazhab Hambali, Allahu Akbar di bawah pusat. Nah, begitu dia. Kalau dalam fikih Hambali yang satu lagi, namanya Imam Salafi ini, lupa saya namanya, Syekh Albani. Syekh Albani itu dalam kitabnya, Bu, dijelaskannya cara takbir itu letak tangannya seperti ini, Allahu Akbar, di atas dada. Jadi bagaimanapun macam orang sholat, tak perlu kita komplain, kita mesti tengok saja. Tak usah kita komplain, selagi itu ada dalilnya. Yang tak betul itu Allahu Akbar. Nah, macam itu dia sholat nggak usah. Jadi takbir itu pertama, waktu takbir pertama Allahu Akbar. Itu yang pertama, sunnahnya Pak. Yang kedua, waktu kita akan rukuk, Allahu Akbar. Rukuk, lalu sami Allahu liman hamidah. Disunahkan lagi angkat tangan 3 kali. Nanti pas bangkit dari sujud tak perlu lagi, kecuali waktu tahiyat awal. Bapak nih tahiyat nih, Allahu Akbar. Nah, itu disunahkan, jadi 4 yang disunahkan untuk mengangkat tangan tiap rakaat. Cuman waktu sami Allahu liman hamidah angkat tangan awalnya satu, pertama Allahu Akbar, waktu takbir satu tuh. Waktu meruku 2, sami Allahu liman hamidah, tidak 3, waktu bangkit dari tahiyat awal 4. Paham Pak? Nah, itu disunahkan ya sunnah dalam kitab fikih Syafi'iyah. Nah, jadi begitu dia. Andaikan Bapak Ibu nak mengangkat tangan pun, saya biasanya macam itu juga. Sami Allahu liman hamidah. Tak diangkat tangan, atau takbir itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu rukuk tak kita angkat tangan, langsung gini aja. Tidak apa-apa, tidak masalah, karena dia sunnah. Nah, itu dia sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak masalah. Ada lagi Pak pertanyaan? Ya Pak? Itu dalam fikih Syafi'i Pak. Dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan setelah ruku itu sami Allahu liman hamidah. Tapi orang yang bermazhab Syafi'i banyak yang nggak tahu, padahal itu sunnah, dan banyak ditinggalkan orang-orang bermazhab Syafi'i. Kenapa begitu? Alasannya kenapa? Karena kalau kita sami Allahu liman hamidah, banyak yang macam ini, sehingga tak ada tumaninah, batal sholat tadi. Tapi kalau kita sami Allahu liman hamidah, tangan tak bergerak, ada tumaninahnya. Syarat tumaninah itu 1 kali tasbih subhanallah dan rabbuh. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, begitu ya Pak. Ada lagi Pak yang nak bertanya? Ya Pak. Pak Imam. Bagaimana kemudian di situ lagu ya, jadi begini Pak, kalau imam itu makruh kita berimam dengan orang-orang Wahabi. Bahkan
bisa dikatakan kalau ada namanya dalam fikih Syafi'i ini kita mesti wajib membaca basmalah. Kata Bapak Imam tadi itu, bagaimana hukumnya kalau makmum ragu imam tak baca bismillah? Karena bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Maka hukum sholatnya makruh sholat dengan orang yang dia tak baca bismillah. Karena kita tak tahu aliran dia, entah dia ini Muhammadiyah, entah dia ini Salafi. Dia kena Muhammadiyah dengan Salafinya hampir mirip, Bapak Ibu. Bukan, mohon maaf nih, dia Muhammadiyah, saya tak menyinggung, enggak. Tapi hampir-hampir mirip, karena Muhammadiyah tak berkunut, Salafi tak berkunut. Muhammadiyah tak berzikir, memang berzikir sendiri-sendiri, dan Salafi pun tak berzikir. Dan Muhammadiyah tak baca Al-Fatihah, tak dijaharkan, dan Salafi pun tak dijaharkan. Jadi jemaah bingung bagaimana solusinya Ustaz? Tetap kita sholat. Nah, jadi tak dimasalahkan. Tapi kalau kita betul tahu orang itu dia adalah Salafi, makruh sholat di belakang orang Salafi. Nah, begitu dia Pak. Ada lagi Pak? Waalaikumsalam. Gimana Pak? Kurang dengar suaranya. Oh, jadi suaranya sambil tidur gitu. Oh, sholat maghribnya jam? Iya, maghrib setengah 7. Oh, jadi dia sholat sebelum waktunya gitu. Iya. Jadi Pak, kalau sholat sebelum waktunya itu tak sah. Yang saya sebutkan tadi dalam kitab ini, Nailul Roja ini, syarat sah sholat itu mesti masuk waktu. Tapi kalau kita dalam operasi itu dalam keadaan darurat lebih bermaksud. Maka dalam keadaan darurat itu nanti sholatnya bisa dikodok. Enggak. Jadi Pak, dokter-dokter itu, saya paham maksud Bapak itu. Sebenarnya dokter itu Pak ada namanya pembina rohani di rumah sakit itu. Bapak tahu kan? Pembina rohani di rumah sakit itu ada ustaz. Jadi orang-orang yang sakit itu ada pembinaan rohaninya. Bagaimana cara nanti dia jamak kosornya, dia sholat sambil tidur, bagaimana caranya. Lalu dijelaskan pikir-pikir, diberikan pencerahan-pencerahan, itu namanya ustaz rohani di rumah sakit. Dan itu biasanya diajarkan ke dokter juga. Kalau dokternya tak paham, berarti dia tak belajar. Itu aja kuncinya. Tidak masalah rajin Pak. Orang banyak yang rajin tapi berilmu tidak kan itu. Nah begitu ya. Ya. Kalau sholat tuh Pak, kalau kita sholat tak bisa berdiri, bisa sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring. Tidak bisa sambil berbaring, bisa sambil terlentang. Tidak bisa sambil terlentang menggerak-gerakkan mata macamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dibayangkan kita sedang rukuk, sedang sujud. Tidak bisa dengan menggerakkan mata, dengan hati. Begitulah ulama itu Pak, mengasih keringanan Nabi itu, mengasih keringanan ke kita. Tidak bisa lagi dengan hati, nah kita sholatkan lagi. Nah gitu caranya. Ada lagi Pak? Ibu nak bertanya? Tidak ada. Oke. Ala hadihim ya wal kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami di masa lalu ampunilah ya Allah. Wa la aiban illa satarta.
segala aib cacat buruk kami yang kelam-kelam ya Allah. Mungkin kami pernah berbuat dosa di masa lalu, tutupi aib-aib kami semuanya ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Jika ada di antara jemaah kami yang hadir subuh ini, pengajian subuh ini ya Allah, punya utang piutang, lunaskan utang piutang kami semuanya ya Allah. Wala maridun illa syafaita. Jika ada di antara jemaah kami ini ayah ibunya yang sedang sakit, anaknya sakit, tolong angkat sakitnya, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Jika ada ayah ibu kami, jemaah kami yang sudah menghadapmu ya Allah, ampunkan dosanya, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma jama'na ma'ahu ma'al habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal ula. Kumpulkan kami nanti ya Allah di dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan jadikanlah perpisahan kami ini ya Allah perpisahan nanti yang Engkau maafkan dan Engkau kumpulkan kami di dalam surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kesalahan Bapak Ibu semua, banyak silap salah cakap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mau Bapak Ibu maafkan? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.